Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada saudari Fatan karena telah bersedia untuk mengikuti بسم الله wawancara pada الرحمن الرحيم. pada wawancara ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan atau situasi yang mungkin mengganggu aktivitas dan kehidupan Fatan saat ini. Seluruh Oke, data maupun jawaban yang nanti Fatan berikan pada wawancara kali ini tentunya akan sangat terjaga kerahasiaannya dan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kemudian di sini saya sebaiknya memanggil Fatan dengan sebutan Fatan saja biasa atau apa nih? sepertinya boleh dipanggil dengan sebutan Randy. Terserah sih, senyamannya Kak aja. Oke, Fatan saja ya mungkin. Tidak apa-apa. Fatan aja ya, tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti silakan Fatan jawab dengan baik sesuai dengan apa yang Fatan rasakan seperti itu. Nah, Oke. bisakah Fatan ceritakan apa hal utama yang membuat Fatan ini bersedia untuk saya wawancara seperti itu? Oke, boleh diceritakan seperti apa, Fatan? Jadi sekarang yang saya alami, saya memiliki masalah tentang masalah yang bersangkutan dengan keluarga saya, yaitu orang tua saya, kedua orang tua saya. Ya, kemudian boleh Fatan ceritakan secara detail masalah dengan keluarganya itu seperti apa? Saya sekarang mengalami kayak saya dengan ibu saya itu hubungannya gimana ya, kayak kurang bagus gitu loh Kak, kayak renggang banget, kayak jarang berkomunikasi gitu ya kan, terus tidak terbuka gitu untuk bercerita satu sama lain, pokoknya kayak yang jauh gitu loh Kak relationshipnya. Oke, tadi kan Fatan menyebutkan bahwa eh, kurang berkomunikasi, kurangnya kedekatan, kayak gitu ya. Nah, itu boleh diceritakan lebih detail bagaimana hal itu bisa terjadi. Apakah ada permasalahan dari kedua orang tua Fatan, ada pertengkaran atau eh, maaf perceraian atau yang semacamnya seperti itu? Jadi akhir-akhir ini sudah lama sih sebenarnya, ibu saya itu orangnya itu tipenya tuh yang emosinya meledak-meledak gitu loh Kak, kayak yang sedikit gampang tersinggung, amarahnya gampang meledak gitu, dan biasanya biasanya dilampiaskan gitu loh Kak ke orang di sekitarnya seperti nenek saya dan sebagainya gitu loh Kak. Oh Pokoknya iya, masalahnya itu oke. Berarti hal itu bermula dari eh, perceraian antara ibu dan juga bapak Fatan ya, seperti itu. Kemudian ya pasca kejadian itu Ibu Fatan menjadi sulit untuk mengendalikan emosinya, meledak-meledak. Terus mungkin benar. ketika dia memiliki emosi negatif, dia malah mulai melampiaskannya kepada Fatan atau orang di rumah seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Ya, Hmm,
Oke, tadi kan tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana situasi di rumah, kemudian dengan anggota keluarga. Nah, lalu sekarang bagaimana hubungan Fatan dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar Fatan? Apakah ada konflik tertentu atau baik-baik saja? Jujur, hubungan saya dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar saya, tetangga, cukup baik, cukup akrab, cukup dekat. Hanya Oke. selain dengan hubungan orang tua, saya cukup baik lingkungannya. Oke, bagus. Berarti dengan teman itu seperti di sekolah, di lingkungan sekitar itu hubungannya terbilang cukup baik, seperti itu ya. Ya, Nah, kemudian ketika masalah-masalah tadi seperti Ibu Fatan yang tiba-tiba marah atau emosinya meledak-meledak, apa yang biasanya cenderung Fatan rasakan? Emosi apa yang cenderung Fatan rasakan? Apakah ikut marah, sedih, kecewa, atau ada emosi lain? biasanya apabila ini saya marah, saya emosi yang saya rasakan biasanya marah kayak, ih kenapa sih, padahal aku juga ngapa-ngapain gitu ya kan. Terus kecewa, kayak, ih padahal aku teh udah baik banget, udah gimana-gimana, tapi responsnya malah kurang baik gitu loh Kak. Oh iya, berarti Fatan cenderung ikut merasa marah, kemudian kecewa, seperti itu ya. Ya, Nah, kemudian selain daripada emosi-emosi negatif tadi, apakah ada keluhan fisik yang Fatan rasakan belakangan ini seperti pusing, sakit perut, atau yang lainnya? tidak ada sih Kak kalau misalkan keluhan fisik. Tidak ada. Oke, baik. Hmm, nah, permasalahan itu sejak kapan situasi tersebut mulai terasa mengganggu pada kehidupan Fatan? Kemudian, seberapa sering sih masalah tersebut terjadi dalam seminggu terakhir ini? Sekitar 1 tahun yang lalu sih Kak mulai kayak intensnya gitu loh. Setahun yang lalu tuh mulai lebih sering marah gitu ya kan, emosinya lebih gak terkontrol. Dan kira-kira gimana ya, agak jarang sih Kak, tapi walaupun agak jarang, kayak yang emosinya tuh meledak banget gitu loh Kak. Baik. Berarti situasi ini sudah mulai terasa mengganggu sejak 1 tahun terakhir ya. Baik, dari skala 1 sampai 10, 1 itu ringan dan 10 sangat berat, di angka berapa Fatan menilai beratnya masalah ini? Sepertinya 7,5. 7,5, baik. Sejauh mana di 7,5 itu sejauh mana masalah ini mengganggu aktivitas sehari-hari, baik itu konsentrasi belajar atau kehidupan sosial Fatan. Ya, jadi terkadang safari itu mulai saat masa itu muncul ya Kak, aku tuh kayak lebih sering tersinggung gitu loh Kak, lebih emosinya lebih gampang naik, lebih gampang kecewa, dan cenderung kalau misalkan ada mama aku saat lagi ada teman-teman, atau kenapa tiba ada emosi tersendiri gitu loh Kak. Oh, baik, seperti itu. Kemudian, ketika situasi tersebut terasa sangat berat, apakah muncul pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan hal berbahaya lainnya? Jujur cenderung tidak ada sih Kak. Tidak ada, baik. Mmm, Seberapa yakin Fatan, bahwa Fatan ini mampu melewati situasi sulit ini? Sangat yakin sebenarnya karena masalahnya bukan dari saya sendiri, tapi dari orang lain.
Oke, jadi Fatan yakin untuk bisa melewati masalah ini ya. Ya, Nah, apakah sebelumnya Fatan pernah mengalami masalah serupa, misalnya seperti ini, dan Fatan berhasil untuk menyelesaikannya? jujur belum pernah sih Kak, belum pernah dapat masalah seperti ini. Jadinya penanganannya aku juga belum tahu. Oke. Nah, menurut Fatan, bagaimana Fatan menilai sebuah keberhasilan? Saya menilai sebuah berhasil itu tuh kayak kalau berhasil kita tuh selesai sesuatu, baik itu baik contoh dalam perlombaan berhasil itu menurut saya itu selesai lombanya gitu loh, maupun kita kalah maupun kita menang. Oh iya, baik. Kemudian, bagaimana Fatan memandang diri sendiri di tengah situasi yang sulit seperti ini? Jujur saya memandang diri saya sendiri sebenarnya sudah bagus, sudah baik, tidak ada masalah, tapi masalahnya itu terdapat di orang lain, jadinya susah gitu loh buat menyelesaikannya. Oh iya, baik. Nah, kemudian apa nilai atau prinsip hidup yang paling penting bagi Fatan saat ini? Prinsip hidup yang yang menurut saya paling penting adalah apapun situasinya tetap utamakan diri sendiri. Pokoknya utamakan diri sendiri, tidak boleh pokoknya itu kayak diri sendiri itu jadi kayak apa ya, jadi kayak tertekan gitu loh. Oh iya, baik. Em, Kemudian, nah, tadi kan Fatan menyebutkan bahwa Fatan kurang menjalin kedekatan dengan orang tua, khususnya ibu ya. Boleh Fatan ceritakan lebih detail bagaimana kedekatan hubungan dengan ibu Fatan? Jujur saya sama ibu saya itu gak terlalu dekat, kayak pokoknya Ya, itu mama saya itu tidak terlalu dekat. bikin Itu seperti kadang apa? tuh kadang bikin saya nggak nyaman, kayak dia tuh pokoknya selalu nuntut saya kayak kamu pokoknya nanti harus ngaji cina pokoknya apa-apa gitu ya, tapi jujur sangat jarang memberikan apresiasi kepada saya, jadinya saya tidak merasa nyaman. Baik, kemudian bagaimana hubungan Fatan dengan ayah atau figur lain yang turut membesarkan Fatan gitu, turut mengalami dan menyaksikan bagaimana perjalanan hidup Fatan? Saya dengan ayah saya jujur udah pokoknya jarang komunikasi lah, sudah jarang sekali bertemu semenjak saya dicerai, semenjak orang tua saya bercerai itu udah mulai jarang bertemu gitu loh, Ya, jarang komunikasi, jadinya tidak terlalu dekat. baik. Kemudian apakah dengan figur lain seperti kakek, nenek, paman, itu apakah eh, boleh Fatan ceritakan bagaimana kedekatan Fatan dengan orang-orang tersebut? Seperti nenek atau orang-orang yang paling dekat, kayak gitu. Saya figur lain yang membesarkan saya yang menurut saya sudah seperti ibu saya sendiri itu adalah nenek saya, karena nenek saya itu gimana ya pokoknya lemah lembut, nge-treat aku kayak anaknya sendiri gitu, jarang banget marah-marah, selalu apresiasi, pokoknya baik banget. Baik. Kemudian, nah jika Fatan
misalkan memiliki kedekatan dengan teman, kemudian tadi dengan nenek gitu ya, yang Fatan bilang cukup dekat dengan mereka. Apakah Fatan ini merupakan orang yang mudah cemas atau takut ditinggalkan atau justru cenderung menarik diri dan lebih suka menyelesaikan semuanya sendiri? Jujur, saya itu bukan orang yang kayak mudah cemas, takut ditinggalin, menyelesaikan masalah dengan sendiri. Saya cenderung malah memasukin diri saya. Pokoknya saya itu suka banget bersosialisasi, berkomunikasi, menyelesaikan masalah bareng-bareng gitu. Oke, baik. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa Fatan tidak ada gangguan pada kesehatan fisik seperti itu. Namun, apakah pola tidur atau pola makan pada beberapa minggu terakhir ini apakah ada perubahan? Kalau misalkan pola tidur saya masih teratur. Tapi kalau misalkan pola makan, I don't know somehow, jadi kayak lebih sering makan gitu loh, kayak lebih sering lapar, porsinya juga nggak tahu kenapa kayak lebih banyak. Oh iya, berarti pada gangguan pola tidur tidak ada perubahan kayak gitu ya, masih tergolong normal. Ya, Namun pada pola makan ada perubahan seperti ya dalam porsi makan yang lebih banyak kayak gitu, mudah lapar seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ada riwayat anggota keluarga yang menurut Fatan ini memiliki keluhan kesehatan mental atau masalah ketergantungan alkohol atau zat seperti dalam keluarga Fatan ada gak yang merokok atau ada gak yang memiliki gangguan kesehatan mental gitu? ada, dan menurut saya juga banyak. Pertama, kesehatan mental. Ada sepupu saya dari keluarga bapaknya. Dulu aku nggak tahu jelas gimana gimana ceritanya, tapi somehow dia itu mentalnya itu kayak terganggu gitu loh. Jadinya dia itu dibawa ke apa ya gitu ya, rumah treatment treatment buat orang yang sakit mental. Dan kalau yang merokok jujur banyak sih, bapak saya, paman saya, banyak yang merokok. Oh iya baik. Nah, kemudian saat emosi-emosi tadi muncul seperti emosi marah, kemudian kecewa itu memuncak gitu. Apa yang biasanya eh, Fatan pikirkan atau bagaimana Fatan ini mengartikan situasi tersebut gitu? Apakah hal itu merupakan sesuatu yang paling buruk yang terjadi dalam kehidupan Fatan atau masih bisa Fatan tangani atau hadapi dengan cukup baik meskipun memang emosi tersebut mengganggu ya. Menurut saya masalah tersebut masih bisa saya tangani, dan beberapa pikiran-pikiran yang muncul dalam kepala saya biasanya kayak, loh kenapa ini kayak gini, kata kenapa andai-andai, kalau andai aja kalau misalkan mama aku emosinya gak mau ada gitu ya, parentingnya bagus, keluarganya mendukung, andai kan banyak kayak gitu. Oh iya baik baik. Em, oh iya saat emosi-emosi tersebut muncul seperti tadi marah kemudian kecewa, apakah Fatan ini cenderung menghindar, misalkan menghindar dari situasi atau orang yang memicu memicu amarah tersebut seperti tadi Ibu Fatan atau Fatan justru mencari bantuan kepada orang lain atau bercerita ke orang lain atau melakukan hal-hal lain yang bisa membuat Fatan lebih tenang atau menyelesaikan emosi tersebut. Saya melakukan keduanya. Pertama, saya akan cenderung agak jauh sedikit dari bunda, kayak kayak nggak ngomong gitu loh, kayak jauh-jauhan.
Terus biasanya saya akan ceritain masalah ini ke orang-orang terdekat seperti teman atau nenek. Oh iya baik. Kemudian, oh iya tadi, apa yang biasanya Fatan lakukan untuk membuat perasaan tersebut ketika perasaan itu datang lebih tenang? Biasanya kalau misalkan kayak gitu, aku jauhin diri terus mungkin kayak apa ya, tidur, jalan-jalan, pokoknya something yang bisa mengdistraksikan emosi itu loh. Oke baik. Hmm, apa langkah kecil atau kegiatan kecil yang mulai Fatan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya berusaha melakukan pendekatan dengan ibu saya kayak, Mama, kalau ada masalah, sok gue nggak apa-apa cerita aja gitu. Dan mencoba pendekatan diri lah dengan ibu saya. Oh iya baik. Nah, kemudian bagaimana masalah ini berdampak pada peran Fatan sebagai seorang anak di rumah? Seperti apakah Fatan ketika masalah ini muncul menjadi anak yang mungkin lebih pemarah atau lebih tenang atau masih bisa menyeimbangkan antara keduanya? Nggak tahu kenapa ya. Saya itu kalau misalkan ada masalah tersebut, biasanya tiba-tiba saya itu jadi kayak yang pemarah gitu ya, gampang tersinggung, gampang kesal lah pokoknya mah. Oke, kemudian apakah hal ini juga berdampak pada hubungan pertemanan Fatan di sekolah atau di eh, pada lingkungan sekitar Fatan? Jujur tidak sih, saya kalau misalkan lingkungan itu masih bisa lah mengontrol emosi tersebut, bisa ditahan gitu ya. Kemudian di dalam keluarga Fatan, apa harapan menurut Fatan, apa harapan orang tua terkait pendidikan atau karir Fatan di masa depan? Mama saya itu cenderung menurut saya pokoknya pengen jadi yang lebih baik banget katanya. Pokoknya pengen pendidikan saya itu tinggi banget gitu, pengen bagus banget. Oke, baik. Kemudian, bagaimana biasanya cara keluarga Fatan berkomunikasi dan juga menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan yang terjadi pada keluarga Fatan? Biasanya keluarga saya antara dua, langsung diselesaikan tetapi dengan emosi yang meledak-meledak, atau biasanya tidak diselesaikan pergi tapi di belakangnya tuh bercerita kepada orang lain kayak, ih si itu mah cenah teh kayak gini tapi tidak diselesaikan, ya antara dua itu. Oke, baik. Apakah Fatan merasa ada tekanan dari lingkungan sosial, baik itu dari tuntutan usia atau tuntutan orang tua, kemudian standar ekonomi atau aturan-aturan dalam masyarakat? Saya merasa sedikit ada tekanan pada tuntutan orang tua saya yang ingin menang lomba, ingin jadi dokter, ingin pokoknya ingin banget sukses. Sedikit ada tekanan. Baik. Kemudian, sejauh mana media sosial mempengaruhi kondisi pikiran Fatan saat ini? Sejauh dulu saya itu orangnya kayak nggak terlalu sering senyum gitu loh, lebih sering marah. Tapi sekarang saya bisa lebih bahagia gitu loh, lebih sering senyum, berusaha tetap bahagia apapun kondisinya. Oke, baik. Sama lebih legowo aja. Hmm, baik, kemudian apakah ada kejadian di masa lalu seperti konflik keluarga
kehilangan seseorang, pengalaman kegagalan akademik, atau kejadian traumatis yang menurut Fatan masih membekas dan mempengaruhi kondisi Fatan sampai saat ini? Ada beberapa momen yang saya ingat banget. Salah satunya itu pas lagi perpisahan. Itu tuh pas lagi sungkeman lah ya. Katanya teh, aku teh cenah teh nggak mau diam, katanya teh malu-malukeun. Nah itu teh terus disebut. Makanya emosi aku pas waktu itu tuh kayak sedih banget gitu loh. Ya Allah, padahal aku udah baik-baik, udah juara, tapi malah dibilang malu-maluin, cenah gitu. Itu salah satu yang paling membekas sih menurut saya. Oke, baik. Selain masalah utama yang tadi kita bahas, apakah ada tekanan mendesak lain yang terjadi saat ini? Misalnya masalah finansial atau tuntutan yang menurut Fatan terlalu berlebihan dan terlalu menekan pada kehidupan Fatan atau kondisi kesehatan lainnya. Tidak ada sih Kak sebenarnya tuntutan apa-apa yang selain masalah itu. Oke, baik. Kecuali masalah akademik ada sedikit. Oh iya. Kemudian, apa harapan, rencana, atau tujuan hidup di masa depan Fatan terkait pendidikan, kemudian karir, maupun hubungan pribadi? Saya jujur pengen kuliah di Inggris. Pokoknya aku pengen kuliah dimanapun, pokoknya yang jauh banget dari sini. Oke, Sama saya ingin kayak lebih free gitu loh Kak. Gak dituntut apa-apa, bisa beli apa-apa sendiri. Pokoknya kayak gitu. oke. Kemudian, apa hal yang paling Fatan khawatirkan akan terjadi di masa depan? Saya takut banget. Sebentar. Saya takut banget mama saya masih sama marah-marah kayak gini meledak-ledak apabila saya udah besar nanti. Oke, melalui proses konseling ini gitu, wawancara dari ini perubahan konkret atau perubahan yang seperti apa yang paling Fatan inginkan terjadi dalam hidup Fatan? Apakah seperti Fatan bisa lebih mengendalikan emosi, kemudian bisa mungkin berkomunikasi dengan Ibu Fatan supaya Ibu Fatan ini lebih bisa bersikap tenang dan saling memahami dan saling nyaman jika berkomunikasi seperti itu. Saya ingin banget dengan aktivitas konseling ini, saya ingin banget bisa mencoba menahan amarah karena amarah saya jujur ya, susah banget untuk dikendalikan. Dan itu pengen lebih legowo aja sama ibu saya. Oke, baik. Jika kita mulai menetapkan tujuan jangka pendek, perilaku atau kebiasaan apa yang ingin kita ubah terlebih dahulu eh, pada minggu depan atau minggu ini? Ya, saya ingin mencoba untuk menahan amarah saya terlebih dahulu supaya nanti berbicara dengan ibu saya juga lebih terkontrol, Oke, lebih baik. tenang gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kondisi Fatan ini sudah mulai membaik? Misalnya, Fatan sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Fatan, kemudian bisa lebih tenang ketika emosi-emosi yang negatif itu muncul, atau Fatan bisa lebih mengendalikan tadi ya pola makan yang mungkin terlalu berlebihan. Ya, yang seperti kakak, yang seperti kakak katakan, kayak lebih tenang aja gitu, lebih bisa mengendalikan emosi.
Dan jujur saya tuh pengen banget kayak cerita-cerita sama ibu saya, lebih deket sama ibu saya. Oke, baik. Terima kasih, Fatan. Mungkin sudah ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin ajukan sudah selesai, sudah terjawab semua. Mungkin bila mana nanti ada eh, pertanyaan atau hal yang lainnya yang perlu ditanyakan kembali, saya akan tanyakan di luar dari wawancara pada malam hari ini. Kemudian, terima kasih juga kepada Fatan karena telah bersedia untuk saya wawancarai dan bersedia untuk menceritakan segala permasalahan atau hal-hal yang mengganggu kehidupan Fatan saat ini. Semoga apa yang Ya, Fatan harap, sama-sama. ya semoga apa yang tadi Fatan harapkan, kemudian hal-hal yang mungkin akan Fatan kerjakan seperti itu dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik seperti itu. Terima Iya, iya lagi kasih. hujan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.